Selamat malam, kembali lagi di Astrologi. Oke, pada malam hari ini kita akan kembali lagi di konten Paranormal Experience ya. Jadi kali ini ada saudara gua yang bakal berbagi pengalaman spiritualnya, nggak spiritual dong, pengalaman horornya Horor lah lah, ya. iya. Siapa namanya? Oke, kenalin nama gua Gama Surya Gumilang. Dipanggilnya Gama. Gama Gitu aja. sekali. Oke, jadi kita kali ini mau summon dulu, Gam. Sebenarnya gimana? Jadi kita tuh punya kepercayaan astrologi. Ini kepercayaannya astrologi aja. Oke, ya. oke. Jadi eh, hantu itu untuk mengundang mereka, kita tuh nggak usah kayak ritual gitu, nggak usah ada bikin apa jalangkung atau segala macam. Dengan meyakini di dalam hati aja, kalau meyakini di dalam hati aja hantu-hantu tersebut itu udah bisa ada di sekitar kita tanpa bertele-tele ya. Langsung aja nih Gam, lu ceritain lu punya kejadian horor apa nih yang pernah lu alami. Aduh, tuh kan jatuh. Belum apa-apa udah diganggu kan. Kalau kejadian horor mah pasti banyak gitu ya. Maksudnya pasti setiap orang di kehidupannya ada satu dua kehidupan horor. Ada aja ya. Masuk gua gitu. Mm-mm. Tapi jujur ya, sebenarnya tuh gua tipe orang yang gak kalau ada kejadian horor tuh gua nggak pernah mau ngomongin. Saya gua antara percaya nggak percaya kan. Oke. Walaupun gue tahu kalau itu tuh kejadian bukan perbuatan yang dilakukan oleh manusia gitu ya. kan. Nah, Tapi sama kok kayak gue pun kayak ngehadapin kejadian horor tuh kayak ini tuh bener gak sih, kadang kita mikir gitu kan ya. nah, Saya percaya nggak percayanya tuh kayak gitu. begitu Nah, pas lanjut. gue. Nah, dulu tuh gue sempat kayak terpaku dalam pemikiran kayak paling makhluk-makhluk kayak gitu mah ada, cuma dia nggak bisa kayak bener-bener ada ngaruh di hidup gue gitu, kayak ada sesuatu yang bikin kejadian janggal banget. Tapi ini berubah nih waktu ada kejadian di sini nih, di rumah ini kan. Ya lu Oh, di sini. di sini Pak, Di sini. di sini Nggak, sebenarnya gua kira tuh rumah ini tuh tidak angker gitu. sebenarnya Maksudnya yang angker enggak sih, kayak lebih ke mungkin sekali-sekali doang kan, kejadiannya pun nggak kayak yang Iya. intens banget kan. Kalau angker kesannya tuh intens gitu, ada terus kejadiannya. lebih kayak ada orang yang tinggal di sini duluan daripada kita gitu. Nggak orang sih, gue nggak bisa. Ada sesuatu ya, gitu, sesuatu. iya. Dan itu tuh di setiap tempat ya pasti ada Pasti aja ada, sih, pasti ada kalau sih. menurut gua. Nah, cuma beda ini aja sih, beda kelakuan mereka ke kita itu gimana gitu. Oh iya, iya betul. Ya jadi cerita tuh begini nih, Dik. Hmm. Ini Dika siapa? Dika tuh Dika, Oh Dika. ya, ini Jadi fun fact. Adam ada. Ya. Fun fact, gue manggil Adam tuh Dika ya. Jadi Dika, kalau bingung, oke kita lanjut ke story. Oke. Ini kejadiannya waktu gue masih, kalau nggak salah tuh SMP ya. SMP awal. Berarti kisaran awal Eh, 2011 berarti. nggak 2011, coy, beda. Kita beda Oh umur. iya, 2010. Nggak, 2012. 2012. 2002. Iya, Ya, cerita gitu. 2012. Dulu tuh kan di rumah ini tuh ada kolam. Kolamnya tuh Iya. di dalam rumah gitu ya, tapi kayak semi outdoor gitu. Jadi di gambarin nih Gam, gimana maksudnya tata letaknya nih? Oh, terletak iya. Jadi tuh situ ada kayak kolam. Itu tuh ada jalur masuk dari pintu toko gitu kan, kayak Pintu apa sih, ruko gitu. Ruko. Dan kalau masuk dari ruko situ dia nyampe ke dulu tuh dapur. Ruangan itu tuh dapur kan. Jadi rumah kita tuh ada lorongnya lah, Ada lorongnya namanya gitu. rumah-rumah zaman dulu kan biasanya banyak lorong gitu kan. Dan lorong itu ngelewatin ini kan, ngelewatin kolam, Kolam itu. sama gudang. Iya. Ada gudang sih. Ada gudang yang di samping. Iya. Dan itu masuk ke dapur gua habis itu. Kebetulan waktu itu gua nggak punya kamar. Jadi Iya. gua ada kasur. Kasurnya itu ditaruhnya di depan dapur. Sedih banget ya. Jadi tata letaknya tuh ini grosir jadi. Ini ruko, terus ini lorong, jalan. ada lorong, sampingnya itu kolam. Di samping kanan yang dari ruko itu sebelah depannya ada gudang. Dan di pinggir kolamnya itu dapur lu Dapur gua. dulu. Terus di ruangan selanjutnya ada pintunya dulu tuh ya. Iya. Terus di ruangan selanjutnya itu kamar lu. Kamar gitu. gua. Iya. Jadi tapi secara teknis ke kamar gue itu nggak disekat, cuma taruh kasur doang situ kan. Tapi otomatis Iya. kan kasur gue itu ngadepnya langsung ke
gudang dan kolam itu kan. Kolam ya. Awalnya gue nggak pernah masalah tidur di situ kan, karena gue nggak pernah mikirin ada hal yang aneh-aneh. Saya gue alhamdulillah belum pernah keganggu sampai kemarin sih ya, maksudnya dulu Detik itu ya. detik itu gue tidur, kebetulan pasti gue tidur sendiri situ seperti biasa. Sekitar gue masih keinget kalau nggak salah tuh itu sekitar subuh jam 3 pagi gitu. Jam 3 pagi soalnya kan gue nggak pakai jam gitu kan. Jam-jam dimana itu tuh berkeliaran gitu. Jam 1, 2, 3 itu ya. Lanjut. Iya jam segitu gue ngerasa kayak ada yang bener-bener ngadep ke muka gue gitu, ngeliat muka gue. Ngeliat muka gue. Dia ya pas banget depan muka, terus ketawa ala-ala. Maksudnya lu ngelihat? Nah itu posisinya gue ngeliat, tapi Enggak, gue ini gue belum pernah denger cerita Gama ya, karena Gama baru cerita sekarang. ya gue nggak pernah cerita soalnya. Terus. Ya dia gue nggak ngeliat langsung soalnya. Lu gimana sih kalau bangun tidur, kayak bangun tidur kan pasti masih buram-buram banget ya, tapi gue tuh ngerasa buram, tapi gue ngerasa itu nyata banget. Gue kayak nggak bisa ngelihat kayak gimana sih mata lu kalau baru bangun buramnya luar biasa banget gitu kan. Iya, gimana sih lu bangun gitu terus kayak mata lu masih banyak beleknya, lu masih pusing gitu ya. Terus gue ngerasa di depan gue kan tadi gue udah bilang tuh ya ada yang bukan tatap sih kayak itu tuh di depan kaca yang bukan jadi kaca. sekatnya tuh kaca gitu kan. Di depan kaca atau di literally depan lu? Literally muka gue. Muka lu bangun ada muka gitu. Nah itu yang bikin gue agak bingung itu siapa. Demi apa lu? Seriusan, lu gak tau? Wah gila gue merinding, gila gue nggak merinding. Gue seriusan. Lu bangun gini, lu tidur, terus lu buka mata, terus ada yang nyengir gitu depan muka. Nah jadi biar gue kasih tau posisi tidur gue ya. Jadi kan lorong itu kan lurus ke depan. Kasur gue bentuk kan miring gini. Miring ya. Gue tidur kan miring ngadep ke lorong itu. Iya. Gue tidurnya miring, gue tidur terus tiba-tiba ada yang ketawa-ketawa hihi gitu depan muka gue. Tapi gue kayak ngerasa udah buka mata, tapi gue buram. Cuma gue kayak ngeliat ada yang senyum aja gitu. Enggak, itu di depan muka lu. Depan muka gue. Percis depan muka lu gitu. Persis gue ngerasa itu depan muka gue, terus gue ngerasa kedenger banget suaranya. Oh gitu. Begitu. Merinding banget gua. Iya. Nepet. Itu di sini di. Literally depan muka gitu. Maksudnya bukan kayak dia lagi berdiri atau Enggak. gimana. Kayak bener-bener ini muka gue, ini muka dia. Gitu. Dan fun fact. Iya. Seperti gue sering kali gue bilang di konten paranormal experience, gue tuh selalu mensinkronkan satu cerita dengan cerita lain. Asli banget. Tunggu dulu. Oke. Jadi gue tuh gak main percaya dengan satu cerita horor aja. Kalau lu cerita dengan kejadian yang gak pernah gue dengar atau misalnya beda tempat atau gimana, ya gue gak bisa mensinkronkan itu karena gak ada cerita lain. Nah kebeneran nih, lu cerita kayak gitu, berarti itu cewek nyengir kan? Iya. Cewek dong. Cewek. Suaranya udah jelas cewek. Pasti cewek itu. Nah, temen gua yang IndiHome itu pernah ngomong kayak gini. Dulu kamar gua tuh bukan di sini kan, yang di belakang itu. Belakang sana. Dan belakang itu di sampingnya itu lorong juga. Jadi rumah kita tuh banyak lorong ya. Jadi gua sama Gama tuh serumah. Jadi itu ada lorongnya dan lorongnya itu kembali ke si kolam itu juga. Iya, kolam iya nggak? Lewatin kebun lagi, gitu. Ngelewatin ke apa kayak kebun taman belakang gitu. Iya. Jadi dulu tuh ada kayak taman belakangnya gitu. Ada gudang juga malah. Nah, itu tadinya bukan gudang kan dapur. Cuman emang sekarang ya tempat gudang juga kan. Itu. Dan temen gue pernah bilang kayak gini. Gue nggak tahu itu dia bener apa enggak ya. Gue lupa temen gue yang bilangnya siapa. Mungkin dia IndiHome ya, gue nggak tahu. Gue lupa temen gue nya siapa. Tapi gue inget kondisinya waktu itu karena udah lama banget. Pas awal SMA. Kondisinya gue lagi main di rumah gue gitu. Terus lagi duduk-duduk, terus dia bilang gini. Itu ada cewek katanya. Duduk di ujung kasur lu katanya. Gitu deh. Berarti ya sudah bisa disimpulkan bahwa memang ada seorang wanita tapi yang tidak bisa dilihat gitu di rumah kita ini. Iya, sungguh sayang sekali ya tidak bisa dilihat itu. Tapi maksudnya ya jangan dong. Iya, maksudnya atau gue jadi nyingkronin sama kejadian gue yang kemarin juga. Apakah yang kemarin gue lihat itu sama dengan yang lu lihat gitu?
Gue lebih penasaran ke situnya sih. Cuma ya jangan ngelihat lagi deh, udah deh. Udah deh, ya. Capek Sekali gitu aja. ya, cap. Gue juga sebenarnya setelah lu menyinkronkan ceritanya sama cerita gue jadi kayak bang. Soalnya jujur ya, setelah kejadian ini, gue posisi itu kan masih SMP. Gue Iya ya. bocil kan Iya, masih bocil. Gue ngiranya paling kakak gue gitu. Kan gue punya teteh juga kan. Paling teteh gue yang ngerjain gitu. Iya. Jam 3 pagi nggak gitu lah. Karena teteh lu juga kan orangnya lumayan iseng juga Nah, gitu itu kan, kan. sering jahil gitu. Ya, jadi gue tuh pas saat itu gue ngerasa gue beruntung. Pertama gue nggak ngelihat secara langsung, gue nggak lihat, gue burem, sama gue ada pemikiran kalau itu bukan sesuatu, dan gue Pas bisa detik itu ya. dan gue masih bisa ngelanjutin tidur gue. Iya. Sampai pada paginya, Oh, ada lanjutan ya? ada, Oke. gue langsung nanya ke Iya, gue kan. Itu gue pun nanyanya setelah 2 hari kejadian itu. Soalnya gue pertama nggak mau ngomongin sama sekali kan. Iya. Gue tanya, ngomongin teh, waktu kemarin sempat ngerjain gue kan, ngerjain lagi mana, kata kakak gue kan, kata teteh gue, ketawa-ketawa di depan muka. Enggak, yang bener, gue sampai nanya gitu kan, enggak. Tapi sebenarnya ya, kalau teteh gue itu kalau bercandain gue terus dia ngebohong, kelihatan bohong, kayak nada bicara tuh pas beda. Iya. Pas dia bilang enggak, gue nggak ngerasa dia bohong, kayak bener dia bilang enggak, dia pun bingung ngerjain gimana. 2 kali gue nanya, habis itu gue nggak lanjutin lagi. Udah gue langsung oke, Iya, udah stop. udah nggak usah dibahas. Dan itu gak pernah gue omongin. Gue gak pernah nyeritain itu lagi sampai Detik ini. iya sampai sekarang. Set, berarti itu berapa tahun yang lalu ya? Udah Udah lama banget ya, udah 2012 ya? Iya. 2012. Dan ini lu baru cerita ya, baru berani cerita lagi ya. Iya. Astrologi selalu menjadi pelampiasan curhatan horor gitu ya. Tapi ada lagi nggak nih? Lu punya cerita lagi nggak? Ada. Ini lebih apa ya? Lebih ke apa? Bener-bener bukan random sih. Bukan gak kelihatan sih, emang gak kelihatan. Cuma ini mirip kayak film-film kayak Conjuring. Ini seriusan. Gimana nih maksudnya? Kayak Conjuring. Film Conjuring berarti ada Annabelle. Ya. Walaupun gue gak pernah nonton Conjuring. Oh gitu. Tapi gue tahu Conjuring. Jadi fun fact juga, Gama itu orangnya pushy ya, nggak pernah nonton film horor, nggak mau main film horor, maunya nonton playthrough gitu ya. Kayak inget ini konten horor bukan konten roasting. Oh iya. Ya maaf, lanjut. Iya. Jadi kan dulu almarhum Embu waktu meninggal. Embu itu kayak bibi kita lah. Kakaknya orang tua ya. Iya. Kan waktu beliau meninggal kan ya. Itu kan ke nyokap lumayan terpukul banget gitu ya. Keluarga juga terpukul pasti ya. Tapi kan nyokap juga namanya juga adiknya gitu kan. Jadi sempat kayak berdukanya tuh lama gitu sampai ada kali setelah seminggu beliau meninggal masih berduka Masih gitu. sedih Jadi gitu. kayak gue pun gak tahu gitu kalau sampai berduka itu seberat itu gitu kan nyokap. Sampai akhirnya nyokap itu kayak dipanggil bokap dulu kan. Gam sini Gam, kata si mama kosong gitu tatapannya. Kayak kesurupan lah gitu. Gue datengin tuh, gue pertama nggak tahu itu kesurupan kan. Soalnya takutnya ini sakit kan, penyakit gitu. Gue mikirin ini takutnya sakit, jadi kayak gue pijit-pijit terus dikasih minyak kayu putih lah gitu, gimana pertangan kayak gitu. Sampai akhirnya ini bukan penyakit, ini gangguan dari yang lain. Pertama masih bisa ketahan kan. Iya. Didoain sama itu kejadiannya gue nggak ada di rumah. Lagi di rumah ya? Iya, lagi. Ya soalnya dulu sebenarnya pernah 2 kali. Ini yang paling Parahnya epicnya aja, lah. paling parahnya. Soalnya ini benar-benar keras banget. Pas lagi kosong tatapannya kayak orang kesurupan, ditahan gitu. Gua berusaha nahan tangan mak gua. Nyokap kondisi ngeronta-ronta emang. Gak ngeronta-ronta sih, lebih kayak tatapannya kosong terus kayak teriak-teriak mau nangis gitu. Oh iya. Kalau di kesurupan sebelumnya sempat kayak ketawa sih. Tapi kalau ini mah enggak, kayak benar-benar kosong tatapannya, nangis tuh. Terus sampai nyokap tuh kayak tatapannya tuh ngeliat kan tiduran nih. Terus ngeliatin ke atas kayak bener-bener ngeliat sesuatu. Terus dia manggil Embu itu kan panggilan ya. Ke buah kita. Dia manggil Embu gitu, ngeliat melotot. Gue tuh bingung, dan anehnya posisi kan tidur terlentang. Tangan gue pegang, bokap gue juga megang tangannya. Terus bokap badannya ngangkat
ngangkat itu bener-bener ngangkat seriusan, ngangkat kayak ngangkat tarik ke atas. Demi apa? Seriusan Gila, gue nggak tahu. lu nggak tahu ya? Gue nggak tahu. Lu Ya. kok nggak cerita sih anjing? Kan Hidup gua nggak hidup tahu. udah lama sama gue, lu nggak pernah cerita yang Gue kayak nggak pernah gini kepikiran gitu. buat ceritain seriusan. Iya, iya. Gue nggak ada. Gue pun kaget. Gue Iya. kayak nggak tahu. Iya, semua gue baru cerita all out tentang itu lagi. Heeh. Ngangkat gitu, Ngangkat. terbang. Kayak mau ngangkat terbang, bener-bener kayak. Literally terbang. Ya, lu bayangin dari tengkurap ibu-ibu gimana sih? Masa ibu-ibu bisa bangun? Ya udah simpelnya gini dah. Lu film Conjuring tahu kan? Iya. Nah itu yang kayak terbangnya gitu kan maksudnya. Kayak ya udah terbang aja Iya, gitu. maksudnya bayangin dua laki-laki, satu laki-laki. emak-emak, gak bisa nahan. Iya. Gak bisa nahan gitu, set kayak ngarah ke gimana dia ngeliat. Gue nahan, gue panik dong. Gue tuh antara takut, ya takut emak gue ditarik gitu, Iya, emak gua atau ditarik. sakit gitu. Iya. Gua sih mikirnya Gue gitu. nahan, terus gue, udah akhirnya tuh ketarik tuh ya, tatapan kosong. Pokoknya gue lupa ceritanya. Setelah kejadian itu gue bener-bener bingung, bokap gue juga bingung. Udah ya akhirnya sadar kan. Akhirnya singkat cerita sadar. Dan gue sama bokap gak pernah cerita itu ke Kayak yang lain. ya lebih ke yang lain cerita, tapi ke nyokap nggak diceritain. Oh iya, Cuma jangan cerita. sih. Iya. Udah. Maksudnya gue aja, gue baru tahu loh. Lo baru tahu ya? Gila serem banget sih menurut gue. Enggak, gue pernah dengar cerita dari temen gue. Ini jatuhnya apa ya? Poltergeist bukan? Apa ya namanya sih kalau badan lu bisa kekontrol sama makhluk gaib? Iya, Gue itu. nggak tahu ya namanya. Cuman itu ada istilahnya lah. Gue pernah dengar cerita dari temen gue sama kayak gitu. Jadi kayak terbang-terbang gitu. Orang. Cuman ini lebih gokil sih. Cuman orangnya kayak nggak mau cerita gitu karena ini cerita temennya lagi. Jadi kata dia, gue story kurang seru lah gitu katanya. Jadi singkat cerita kayak gini. Ada anak-anak gitu teman-temannya lagi nongkrong di satu rumah yang rumahnya tuh nggak dipakai, bukan rumah kosong ya, bukan rumah kosong yang nggak keurus gitu, tapi rumah yang nggak dipakai. Nah itu rumah nggak dipakai itu dipakai buat nongkrong sama mereka, mungkin pengen ketawa-ketawa Iya, atau segala macam biar nggak kan, ganggu gitu kan. biar nggak diganggu. Terus lagi nongkrong itu lagi duduk-duduk, yang ngopi ngerokok seperti anak muda pada umumnya gitu ya. Nah ada satu temennya yang tiba-tiba ketawa-ketawa. Nah lu kenapa? Ditanya kan, lu kenapa ketawa-ketawa? Makin ketawa-ketawa, kondisi dia tuh ngebelakangin tembok. Wah merinding gua. Kondisi dia tuh belakangin tembok. Dan emang cerita kayak gini tuh sulit untuk dipercaya ya kalau menurut gua. Apalagi kalau lu ngedengernya story, bukan apa yang lu lihat langsung. Dan gua pun orangnya malas percaya cerita orang. Cuman makin kesini makin gua dengar banyak cerita dari orang itu makin menarik gak? Jadi singkat cerita dia ketawa-ketawa, dia ke belakang ke tembok, itu dia crawling gitu. Iya. Kayak bener-bener Sulit dipercayakan, susah kan dipercayakan. Itu crawling yang gimana sih? dari belakang gitu. Yang di belakang langsung naik ke atas gitu. Kayaknya itu. Kayak Spider-Man, lu tahu Spider-Man, kayak Spider-Man gitu. Tapi juga iya kayak salah satu adegan di film Conjuring aja kayak Iya, gitu. ada juga kan Ada, kayak kalau gitu. Itu salah satu dia literally naik, teman-temannya panik dong. Iya lagi. Ditinggalin. Aduh ya. Ceritanya ditinggalin. Ya ditinggalin untuk satu panik, takut kan. Iya. Mereka langsung nyari, minta tolong ustadz. Ustadznya udah dapet, balik lagi dong ke rumah itu rame-rame. Itu bocah masih di atas, masih begitu-begitu. Itu Gila merinding banget sih gue ngedengar cerita itu. Sampai si ustadznya aja astagfirullah gitu, sampai kaget gitu. Iyalah. Ustadz aja sampai gemeter katanya. Tangannya tuh gemeter katanya ngadepin kayak gitu. Maksudnya itu kejadian yang jarang loh. Bisa kejadian gitu kayak 1 banding 100 dilihat kali. rame-rame gitu ya? Nah iya dilihat rame-rame. Itu yang bikin ceritanya itu masuk akal sekali karena didengar rame-rame. Iya, dan banyak saksinya. iya, soalnya kalau misalnya ya gimana ya mau ngarang cerita gitu rame-rame terus kalau misalnya si orangnya bohongan kesurupan ya nggak mungkin bisa crawling gitu kayak. Iya. Jadi lu nggak bakal bisa, gue juga nggak bisa mikir kayak apa jangan-jangan begini doang apa, tapi Nah, gue ngedenger cerita temen gue itu, gue sulit untuk percaya dong. iya. Gue pertama denger, gue merinding. Kata gue, wah ngepet serem banget gitu ya. Iya. Tapi setelah gue nggak percaya dan gue ngedenger cerita lu itu, gue sinkronkan kembali. Aduh. Dan itu masuk akal banget sih menurut gue. Itu creepy banget sih anjir. Gue kalau ngebayangin lu di posisi itu anjing, paniknya atas bawah anjing. Gila, Wah mules segala macam. Maksudnya ini nyokap loh. Iya, Kalau orang lain
kita masih bisa bodo amat lah gitu. Iya nggak sih? Iya. Maksudnya kayak ya udah kita tolongin tapi Heeh. masih biasa aja perasaan tuh. Paling takut doang kan. Ini nyokap gitu ya, nyokap lu gitu. Kejadian kayak wah gila gua pasti panik sih itu pas kejadian Iya. kayak gitu. Udah gitu gue pertama maksudnya kayak gue mau nggak percaya juga tapi gak mungkin, maksudnya kan badan nyokap gitu kan lumayan berisi gitu ya, kayak Gemuk lah mama lu gak ya. mungkin bangun dalam posisi kayak dari sini, dari kepala sampai bagian pinggang tuh langsung berdiri, Lurus gitu ya, terus lurus ya. sampai hampir ngangkat pantat dia terus tinggal berdiri itu gak mungkin Itu nggak gitu. masuk akal sih. Udah gitu nggak masuk ditahan, akal. itu udah gitu ditahan, gue gak bisa nahan itu semua tuh kayak bener-bener gue nggak tahu itu gue panik jadi lemes, Heeh. tapi biarpun itu kan gue udah tahan gue. Iya. Jadi Ya tenaga lu sama tenaga bokap gede lah. iyalah gitu. Cowok gitu Heeh. dua-duanya ya. Gila serem banget sih. Terus menurut pas udah kejadian, Heeh. gue pasti nanya ke nyokap, tadi rasanya gimana? Kayak melayang-layang aja sih, tapi gue mah ya melayang-layang tapi di luarnya mah panik. Mungkin yang experience yang nyokap lu alami mungkin berbeda Beda, ya. iya. Mungkin berbeda. Ada lagi? Gua sih pengen lu ada lagi nggak cerita? Gue baru bisa nyetain itu doang sih. Apa lagi? Oke, kalau lu mau cerita lagi mungkin di episode selanjutnya. Iya. Gitu. Jadi ya gitulah, emang cerita-cerita horor tuh menurut gua memang sedikit sulit Dipercaya. dipercaya dan dimasukin ke akal. Cuma Kejadian. ya lu mau gimana lagi? Heeh. Hal seperti itu tuh memang ada gitu. Iya. Dan lu nggak bisa resist, lu nggak bisa tolak gitu. Even ini konten, tapi ya ini memang cerita Iya. orang-orang gitu. Makanya gue nggak mau cerita gue dan TB doang. Sebenarnya gue dan TB masih punya cerita. Cuma gue pengen orang-orang tuh tahu gitu. Selain cerita kita aja, selain ini kontennya konten astrologi, tapi orang lain Iya. pun ada mengalami hal Iya, yang itu. sama Makanya. gitu. Maksudnya daripada cerita ini kan gue pendem gitu, jadi saya dari kalian bisa aja gitu ada kayak kejadian yang sama terus ada ada yang apa ya, gimana jelasin ya, make sense gitu loh, lebih make sense gitu kayak Lu Gua kan- bisa ngejelasin lah Ya, gitu, ngejelasin, intinya terus lu gua- bisa pada iya. ngejelasin gak nih kejadian Kejadian segala. gua Kalau gitu. lu bisa ngejelasin ya lu boleh komen di bawah. Iya, karena gue bingung gitu. Ya bingung ya, gue juga dengarnya Gua berunding bingung. anjing langsung tadi Iya. asli. Di rumah sini. Ya lain kali intinya gini, lu kalau ada apa cerita Oke. bodoh. Buset, nggak pernah cerita. Oke, segitu aja konten dari astrologi pada malam hari ini. Ceritanya wah merinding sih Iya. kan. Gue berapa kali ngomong merinding. Ceritanya menarik banget menurut gue, cerita agama kali ini. Jadi segitu aja kontennya. Kalau lu mau sharing cerita atau gimana, lu boleh cerita langsung, datang langsung ke markasnya astrologi di sini ya, di rumah gua, atau lu bisa kontak kita via Discord. Jadi gua nanti kedepannya mau kalau misalnya nanti orang yang mungkin patuh PSBB gitu ya, PPKM ya, takutnya dia kena COVID atau gimana, dia takut, ya bisa via Discord, Bisa gitu Discord. sharingnya ya. Gua sih berharapnya kayak gitu. Jadi lebih banyak juga cerita-cerita dari teman-teman lah gitu, dari semua orang. Jadi lu nggak harus subscriber, lu nggak harus temen gua. Lu kalau mau sharing boleh sharing aja langsung. Iya. Jadi sekian astrologi, gua Adam Hardika. Gue agama. Kita cabut. Terima kasih telah menonton konten pada malam hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, di share, terserah kalian ya. Kita astrologi. Enjoy.